Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, masih full semangatnya ya belajar bahasa Indonesia bersama Galeri Bahasa. Berbicara belajar bahasa Indonesia, sebenarnya apa saja sih yang harus kita pelajari? Dalam bahasa Indonesia ada 4 keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama ada keterampilan menyimak. Kedua, keterampilan membaca. Ketiga, keterampilan berbicara, dan yang keempat, keterampilan menulis. Dari keempat keterampilan tersebut, keterampilan menulislah yang dianggap paling sulit dan perlu mendapat perhatian lebih. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Siswa tidak hanya menuangkan ide, tetapi siswa juga dituntut untuk menuangkan gagasan, konsep, perasaan, dan kemauan secara sistematis. Lalu, bagaimana perkembangan budaya menulis di Indonesia? Perkembangan budaya menulis dapat kita lihat dari seberapa banyak buku yang diterbitkan. Banyaknya buku yang diterbitkan per tahun oleh suatu negara juga menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Indonesia pernah mengalami krisis buku pada tahun 1973, di mana tak ada satupun buku terbit pada tahun itu. Sampai tahun 2012 pun, buku yang diterbitkan di Indonesia juga masih tergolong rendah, yaitu 18.000 per tahun. Namun di tahun 2015, Ikatan Penerbit Indonesia merilis hasil riset tentang perbukuan ketika Indonesia menjadi tamu kehormatan di gelaran Frankfurt Book Fair tahun 2015. Dalam riset tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah buku yang diterbitkan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih dari 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun di Indonesia. Dan di tahun 2019, berdasarkan data yang diterbitkan oleh London Book Fair, Indonesia ternyata mampu menempati peringkat pertama sebagai negara penerbit buku paling produktif di ASEAN. Setelah sukses sebagai Guest of Honor di Frankfurt Book Fair 2015, Indonesia akan kembali menjadi sorotan dalam ranah perbukuan internasional. Tahun depan, pada penyelenggaraan London Book Fair di London, Inggris, Indonesia terpilih sebagai Market Focus Country. London Book Fair adalah ranah pemasaran global bagi negosiasi hak cipta yang meliputi penjualan dan distribusi konten intelektual, termasuk buku, audio, film, dan jaringan digital. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mendapatkan kesempatan ini. Hal tersebut cukup menunjukkan optimisme bahwa karya tulis mulai mewarnai budaya literasi kita. Nah, di semester 2 ini kita akan lebih mendalami salah satu jenis karya tulis, yaitu karya tulis ilmiah atau biasa disingkat dengan KTI. Karya tulis ilmiah seharusnya sudah tidak terlalu asing lagi di dunia pendidikan. Karena sejak SMP pun sudah banyak organisasi KIR atau kelompok ilmiah remaja yang digiatkan di lingkungan sekolah. Bu, saya sama sekali nggak ikut organisasi seperti itu, saya nggak bisa Bu. Tenang, jangan horor dulu ya mendengar karya tulis ilmiah. Memang kelihatannya sulit, saya bilang kelihatannya. Karena jika kita mulai belajar berpikir sistematis, karya tulis ilmiah justru menjadi materi yang menantang bagi kita. Bagaimana? Sudah siap mendalami karya tulis ilmiah? Simak video ini sampai habis, siapkan buku catatan kalian, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Apakah yang kamu ketahui tentang karya tulis ilmiah? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, jadi bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Berikut ini adalah struktur dari masing-masing jenis. Yang pertama, bentuk populer.
Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Bentuk yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan juga makalah. Selanjutnya bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoretis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan kadang juga ada riwayat hidup. Selanjutnya, beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah adalah yang pertama, mengenai judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna kausalitas ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Pada bagian pendahuluan yang pertama ada latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Kedua, rumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Perangkat dari pertanyaan itulah penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Yang terakhir ada manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya, untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Struktur karya ilmiah yang ketiga ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoretis dimulai dengan mengidentifikasi
dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoretis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Kerangka yang keempat, metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing, yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. Pertama, metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksudkan dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika ataupun fakta kualitatif. Selanjutnya, metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga ada metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Struktur yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoretis. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah keratan-keratan daging yang dihasilkan. Namun apabila tumpul, keratan daging itu akan acak-acakan penuh cacat. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakannya tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Struktur karya ilmiah yang keenam ada simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoretis yang tercangkup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran.
Bagian yang ketujuh atau yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tertulis atau tercetak yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka, yakni nama yang disusun di balik, titik, tahun terbit, titik, judul pustaka ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, titik, kota terbit, titik 2, nama penerbit.